Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro dalam Renungan Harian, Rabu 7 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Ambrosius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Ambrosius hidup tahun 340 sampai 397. Uskup Agung Milan, pengkhotbah ulung, dan salah satu dari 4 bapa gereja awal. Ia sangat teguh dalam iman Katolik, berani melawan kaisar dan pasukan tentara yang berpihak pada Arianisme yang tidak mengakui kealahan Yesus. Seumur hidup, ia berjuang membela gereja dari ajaran sesat Arianisme dan menulis banyak traktat teologis yang mendalam. Ia juga menobatkan dan membaptis Santo Agustinus dari Hippo. Saudari-saudaraku yang terkasih, di saat bangsa Israel tidak berdaya, merasa letih dan ditinggalkan, Allah datang menguatkan hati dan meneguhkan semangat perjuangan mereka. Ia tidak melupakan mereka yang berharap kepadanya, mengokohkan langkah mereka karena Ia Maha Kuat dan Maha Kuasa. Yesus bisa keras kepada para musuhnya yang bebal hati dan tegar tengkuk, namun dengan sangat lemah lembut dan penuh pengertian kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Sapaan Yesus kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya bukan sekadar reaksi terhadap situasi bangsanya waktu itu. Apa yang dikatakan Yesus justru untuk mengingatkan kembali maksud kedatangannya ke dunia. Kedatangannya, hidup dan karyanya jelas, yaitu untuk menebus segala dosa dan kelemahan kita, segala kelesuhan, beban berat, dan penderitaan dunia. Kehadiran Yesus memberikan teladan, bukan peraturan. Yesus mengajak kita untuk menghayati hukum baru dalam hidup sehari-hari. Ia memberikan rahasianya bagaimana orang bisa menerima beban dan keletihan dengan ringan dan kelegaan. Ia menghadirkan kemanusiaan dan kebaikan daripada sekadar sebuah peraturan. Ia mengajarkan sikap lemah lembut dan rendah hati. Sikap inilah yang mesti kita ikuti, bahwa kehadiran gereja bukan berhenti pada peraturan dan hukum, melainkan lemah lembut dan rendah hati dalam kesetiaan kepada Allah. Kita percaya, ketika hati yang bertakwa kepada Allah berbicara soal kehidupan, penebusan, kemurahan hati, pasti kelegaan yang terjadi, bukan beban dan penderitaan. Ya Tuhan,
ajarlah kami menjadi gereja yang taat kepada Allah dalam kelembutan dan kerendahan hati untuk meringankan beban dan penderitaan banyak orang untuk mencapai keselamatan yang sejati. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.